makna barakah itu bertambah kebaikan. Sedikit cukup, banyak dia tidak baik. Dia menggiring pelakunya, dia menggiring yang punya harta itu untuk terus bertambah. Yang kita cari dalam hidup ini, itulah doa yang terus kita baca. Wa barakatan fil rizqi, berilah barakah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu ini kita akan bahas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Adapun sahabat yang mendengar hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mulia bernama Abu Hurairah radhiyallahu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Abu Hurairah mendengar langsung dari Nabi kita, Nabi pernah bersabda, apa kata beliau, ma naqasat sadaqatun min malin. Harta itu kalau disedekahkan dia tidak akan berkurang. Hadis ini tentu sulit diterima bagi kita karena dalam persepsi dan perspektif kita, di saat kita belanjakan harta kita di jalan Allah yang tadi nominalnya mungkin 1 juta, begitu kita sedekahkan 100.000, tentu tinggalnya 900.000 lagi. Kenapa Nabi di sini menyebut nama mana qasat sadaqatun min malin? Harta itu kalau dia disedekahkan bukannya berkurang tapi malah bertambah. Maka ini mesti dijelaskan oleh yang punya otoritatif di dalam bidang itu. Itulah namanya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan kitab Sahih Muslim ini. Apa kata beliau? Qauluhu ma naqasat sadaqatun min malin. Adapun makna ucapan Nabi bahwa harta itu tidak akan berkurang kalau dia disedekahkan, maknanya annahu yubariku fihi wa yadfa'u anhu al-mudarrat fayanjabiru naqsu surah bil barakatil khafiyyah fa hadha mudrikun bil hissi wal adati. Adapun makna sedekah itu tidaklah mengurangi harta, yubariku fihi wa yadfa'u anhu al-mudarrat. Harta itu begitu dia disedekahkan, Allah akan berikan keberkahan, wa yadfa'u anhu al-mudarrat, dan dia akan terhindar dari mudarat-mudarat yang membahayakan dia. Secara fisik, nominal hitungan nampaknya memang berkurang, tapi rupanya ada yang lebih daripada perhitungan kasat mata itu. Itulah dua yang diberikan Allah. Satu namanya keberkahan. Barakah itu ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Barakah itu apa maknanya? Sedikit dia cukup, banyak tidak berbahaya. Kadang harta ini begitu dia banyak berbahaya bagi pemilik dia. Dulu sewaktu hidup masih susah, tak terpikir oleh dia pergi ke tempat-tempat yang di situ ada maksiatnya. Tapi begitu dia punya harta, mulai mencoba ikut-ikutan, akhirnya terjerumus. Maka makna barakah itu bertambah kebaikan. Sedikit cukup, banyak dia tidak baik. Dia menggiring pelakunya, dia menggiring yang punya harta itu untuk terus bertambah. Yang kita cari dalam hidup ini,
Itulah doa yang harus kita baca. Wa barakatan fil rizqi, berilah barakah ya Allah. Ma naqasat sadaqatun min malin, harta yang disedekahkan itu kata Nabi tidaklah berkurang, malah dia bertambah. Apanya yang ditambah Allah? Di dalam ayat Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti dia menanam sebuah biji, lalu biji itu tumbuh terus, bercabang, bertangkai dari 1 ke 100, 1 ke 7, 7 ke 100. Begitulah Allah melipat gandakan 1, 7, 100 sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Maka pagi itu Allah akan kirim malaikat. Apa kata malaikat yang setiap pagi datang menemui seseorang hamba? Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah pagi ini ganti daripada apa yang dia sedekahkan. Maka ganti dari Allah tentu jauh lebih baik daripada apa yang kita berikan. 1 kita beri, 100 diganti Allah sampai 700 kali lipat. Itu secara barakahnya. Bukankah yang kita harapkan dalam hidup ini keberkahan? Barakah umur, barakah usia, barakah pekerjaan, barakah keluarga. Maka kalau barakah sudah diberi Allah SWT, turunlah namanya sakinah. Yang kedua, makna daripada ma naqasat sadaqatun min malin tudfa'u anhu al-mudarrat. Dia akan dijaga Allah dari keburukan hari itu sebesar sedekah yang dia berikan. Berapa banyak testimoni orang-orang yang dia telah diselamatkan Allah, yang dia berikhtiar dengan sedekah yang dia rutinkan, sedikit tapi rutin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sedekah tentu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih baik daripada sedekah tapi menyakiti orang yang menerima. Dahulu Nabi pernah menyebut juga dalam riwayat Imam Muslim, kalau kalian tak bisa memberi secara materi, kalian tolong orang apa yang bisa kalian bantu. Kalian tunjukkan jalan orang yang tersesat di jalan, sedekah. Kalian naikkan barang bawaan seseorang ke tunggangan kendaraannya, sedekah. Ibu nan lain badayo bertenaga hari Ahad, hari Kami belanja ke pasar, ada orang tua-tua ini membawa keranjang, tak tahu ada yang nayan kata yang lain. Awak nayan, bela awak bantu kak, bela awak bantu mak. Wa yarfa'u matahu ala dabbatihi sadaqah. Itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau berjumpa dengan saudaramu, senyum, sedekah. Jadi kalau anda ada duit, banyak-banyaklah senyum. Banyak gola, sesuai dengan orang gola. Sudahlah duit dah ada, korek kemana-mana. Terutama ke suami dan ke istri kita. Ke anak-anak itu mesti ramah, baik. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan antaranya dalam surah Al-Waqi'ah, hatta idza balagatil hulqum wa antum ina hizin tanzurun. Falaula idza balagatil hulqum, kalau nafas sudah sampai ke hulqum, tenggorokan, itu menggari iko kaki aja, dan iko ke bawah tak ada gerak. Kalau sudah sampai di situ, apa kata Allah? Wa antum hina idzin tanzurun.
wa nahnu aqrabu ilaihi walakin la tunzirun. Saat itu wa antum hina idzin tanzurun, kamu yang akan mati di saat itu, tanzurun, menengok. Apa makna nazara? Menengok dengan mata kepala. Apa yang ditengokkan Tuhan dan kita bisa menengok? Pertama itulah malaikatul maut, malaikat-malaikat petugas kematian. Itu yang tampak dia pertama. Yang kedua, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu telah berada pada kelalaian yang banyak, maka pada hari ini pandanganmu amat sangat tajam. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka segala kelalaian-kelalaian yang kita lakukan semasa kita hidup harusnya bisa berpeluang dan berpotensi menjadi amal soleh, tapi nak kita manfaatkan doa, akhirnya apa? Menjelang kita mati, di saat menjelang sakaratul maut, disitulah sosial kita tiba. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa dulu? Di antaranya orang yang dia sesali waktu dia mati, falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, andailah engkau beri undur sedikit, aku akan sedekah. Pertanyaan kita, dari sekian banyak amal, ada sembahyang, baca Quran, sembahyang tahajud, sembahyang duha, lain-lain. Kenapa orang yang mau mati itu dia ingin sekali bersedekah? Apa kata Nabi? Al-mar'u yazillu tahta sadaqatihi yaumil qiyamah. Orang itu nanti akan bernaung di bawah sedekahnya pada hari kiamat. Maka naungan kita kini bernaung di bawah masjid kita. Nanti ada orang yang punya naungan hebat karena dia dilawannya kikir, dilawannya pedih, dilawannya kedekut, keluarkannya uang, orang susahnya tolong, orang payahnya bantu. Maka itulah kata Nabi, mana qasad sadaqatun min mal. Belum pernah lagi ada sejarah mencatat orang yang sedekahnya ini banyak, dia jatuh bangkrut, tak pernah. Dan tak pernah pula orang yang kikir, pelit, kedekut, simpilikor yang mau menjadi kaya. Orang yang paling tersiksa dalam hidupnya adalah orang yang kikir. Kalau masuk kampung awak apa? Kiki, pelit. Orang Minang menyebutnya sempelik karyang. Karena orang kikir ini dia tak mau harta dia itu pindah ke orang lain. Begitu makan kau dikodai, tumpah. Segala orang nak untuk ambil adalah berani berdua. Duitnya tak ingin pun. Dia itulah itu nan sempilik. Duitnya tak ingin ke orang, duit orang ingin ke ini. Ibu masuk membayar ke pura-pura apa ke belakang. Setelah itu, sudah bayar orang baru timbul. Ini bayar ni, makasih memang ingin dibayarkan. Punya dia tak mau pindah ke orang, punya orang bagaimana pindah? Ikir, pelit, dukung. Orang paling tersiksa dalam hidup. Kalau orang awak menyebutnya, hari hujan payung berkopi, jalan tegage sepeda bairi. Kalau tidak makan ayam, inyo sakit. Kalau tidak ayam itu sakit. Itu orang kiki itu. Jalan locah. Yang keknya terompa. Sayangnya ke terompanya pada kek kaki. Itu juga waktunya sakit. Mau bumbek dah. Kalau dulu mungkin tolong ada mengorayu, daun capung, ya. Jalannya punya boleh, ibu, cocang, ciri bosi, tolong. Ini tolong lah. Karena makan kimia. Bilo itu begitu ya. Mau bumbek dah. Kenapa? Ya orang tak mau keluar.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mana qasat sadaqatun min harta itu, kata Nabi, kalau dia disedekahkan tak akan kurang. Kalau kita baca dalam biografi sahabat-sahabat, bagaimana dulu mereka ini rajin sekali sedekah dan tidak berkurang, malah bertambah. Seorang yang paling kaya namanya Abdurrahman bin Auf. Itu subuh Nabi mengumumkan kita butuh dana untuk berperang. Datanglah ini Abdurrahman yang membawa emas, diletakkannya depan Nabi. Kau ya Rasulullah. Jadi silah Umar bin Khattab pada Nabi, ya Rasulullah, sebanyak kau ni, apa tak zalim kawan kita Abdurrahman ni? Apa kata Nabi? Hai Abdurrahman, habis sebanyak ikut layak doang tinggal untuk orang rumahan gitu. Di rumah lebih banyak oleh Rasulullah. Maka kita godang kayu, godang banyak duit, banyak Rasulullah. Sangat sesuai kemampuan kita. Setiap kita ini berpotensi untuk punya sifat ini. Makanya kata Nabi, salasu muhlikat, ada 3 yang berbahaya dan merusak kepribadian. Pertama, syuhul muta', sifat kikir yang dipertuhi. Maka kikir kau pilih, kau tidak boleh dipertulikan, mesti wak lawan. Dulu kalau datang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu Nabi karena butuh biaya perang, butuh biaya untuk dakwah, disuruhnya Anas berkeliling membawa macam masjid tadi. Dia masukkan uang, ada masukkan ini. Maka perempuan-perempuan Madinah itu kadang lompenya cincin dan ke dalam. Itu loh kira-kira amal. Tidak sampai gokil. Ini awak tu apa awak punya, dan awak pakai kini. Padahal lalu lain. Begitu awak mati, cincin kan dilopei orang juga, iya kan? Buka lah cincin, kalau kini awak mati, cincin dibuka, subang dibuka, golang dibuka, rantai dibuka. Sudah tu kemana pasang lagi Ustaz? Ya, terserah nanti duit lah, ya nak. Kalau pasang dunia kanan baru tu urusannya. Ini kan lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.